Ya, kembali lagi bersama kita mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Kita di sini akan belajar mengenai software quality assurance dengan dosen pengampu kami yaitu Pak Rizky Parlika Eskom Mkom. Nah, di sini adalah gambar dari kelompok kami. Yang paling atas tersebut adalah Muhammad Faisal R, kemudian ada M. Ihwanul Iqbal, kemudian ada saya sendiri yaitu Firsa Chandra Giovanni. Nah, kita akan membahas tentang latar belakang kita belajar mengenai SQA tersebut. Pada saat ini, kita tahu bahwa software-software baru dengan inovasi yang baik pula banyak sekali bertebaran di instansi kecil maupun instansi yang sudah besar. Tentu ini akan menjadi paradigma baru mengenai perbedaan kualitas software tersebut. Sangat disayangkan apabila software dengan inovasi yang baik namun kurang memperhatikan akan pemeliharaan dan pengembangan software tersebut. Padahal, pemeliharaan dan pengembangan software yang baik merupakan landasan utama dalam penggunaan software tersebut dalam jangka yang panjang. Nah, kita akan masuk dalam pengertian SQA. Software Quality Assurance adalah penjaminan kualitas perangkat lunak yang merupakan hal penting dalam proses pengembangan perangkat lunak. Nah, metode penjaminan perangkat lunak meliputi pengujian, inspeksi, metode format, dan lain-lain. Produk berkualitas tinggi memiliki beberapa faktor untuk mengetahui kualitas produk tersebut. Tiga faktor tersebut antara lain yaitu 1. Portability atau yang kita tahu dengan mudah diinstal. Kemudian ada usability, mudah digunakan. Kemudian ada reusability, mudah didaur ulang. SQA sendiri meliputi yang pertama, pendekatan manajemen kualitas. Kemudian yang kedua, teknologi rekayasa perangkat lunak yang efektif. Yang ketiga, kajian teknik formal yang diaplikasikan pada keseluruhan proses perangkat lunak. Kemudian yang keempat, strategi pengujian multi-tier atau deret bertingkat. Yang kelima, ada kontrol dokumentasi perangkat lunak dan perubahan. Yang keenam, prosedur untuk menjamin kesesuaian dengan standar pengembangan perangkat lunak. Yang ketujuh, mekanisme pengukuran dan pelaporan. Nah, kita akan masuk ke dalam kontrol kualitas. Kontrol kualitas merupakan serangkaian pemeriksaan kajian dan pengujian yang digunakan untuk pada keseluruhan siklus pengembangan untuk memastikan bahwa setiap produk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Konsep kunci kualitas kontrol adalah bahwa semua produk kerja memiliki spesifikasi yang telah ditentukan dan dapat diukur di mana kita dapat membandingkan output dari setiap proses kalang atau loop menjadi penting untuk meminimalkan cacat yang dihasilkan. Kemudian masuk ke biaya kualitas SQA sendiri. Biaya kualitas menyangkut semua biaya yang diadakan untuk mengejar kualitas atau untuk menampilkan kualitas yang berhubungan dengan aktivitas tersebut. Biaya kualitas dapat dibagi ke dalam biaya-biaya yang dihubungkan dengan yang pertama ada biaya untuk mengenai pencegahan, yang kedua biaya mengenai penilaian, yang ketiga yaitu biaya mengenai kegagalan. Kita lanjut kegiatan teknis SQA sendiri. Dalam teknis SQA ada beberapa teknis yang harus dilakukan, yaitu meliputi yang pertama requirement analysis, requirement specification, system design, yang keempat detail design, yang kelima acceptance testing, yang keenam modular testing. Nah, pelaku SQA di sini kita membahasnya dengan kelompok SQA ya, karena menurut saya SQA sendiri ini nggak mungkin dikerjakan sendiri. Nah, kelompok SQA berfungsi sebagai perwakilan in-house pelanggan, yaitu orang yang akan melakukan SQA harus memperhatikan perangkat lunak dari sudut pandang pelanggan. Kelompok SQA harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk memastikan bahwa kualitas perangkat lunak benar-benar terjaga. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah perangkat lunak cukup memenuhi faktor kualitas? Yang kedua, sudahkah pengembangan perangkat lunak
dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, sudahkah disiplin teknik dan tepat memainkan perannya sebagai bagian dari aktivitas SKA. Yang selanjutnya yaitu tugas kelompok SKA. Nah, membantu tim perekayasa perangkat lunak dalam pencapaian produk akhir yang berkualitas tinggi. Kemudian ada aktivitas yang dilakukan atau difasilitasi oleh kelompok SKA yang independen. Menyiapkan rencana SKA untuk suatu proyek. Rencana tersebut mengidentifikasikan hal-hal berikut. Yang pertama, ini hampir mirip dengan teknis SKA ya. Yang pertama yaitu evaluasi yang dilakukan, kemudian ada audit dan kajian yang dilakukan, kemudian ada standar yang dapat diaplikasikan pada proyek. Selanjutnya lagi ada prosedur untuk pelaporan dan penelusuran kesalahan, kemudian dokumen yang dihasilkan oleh SKA, kemudian juga ada jumlah umpan balik yang diberikan pada tim proyek perangkat lunak. Nah, untuk selanjutnya sendiri akan dibahas oleh rekan kerja kami selanjutnya. Faktor kualitas perangkat lunak. Menurut McCall, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perangkat lunak antara lain ada 3, yaitu product revision, product transition, dan juga product operation. Aspek pertama atau operasional produk atau product operations berfokus kepada bagaimana program itu beroperasi, yang digambarkan sebagai efisiensi perangkat, kemudahan perangkat saat digunakan, banyaknya fungsi yang dapat dijalankan, hingga kesesuaian dengan tujuan pengembangan secara keseluruhan aspek. Aspek ini memiliki peran besar untuk menjamin fungsionalitas perangkat saat digunakan. Aspek kedua yaitu prevision produk atau product revision. Berfokus pada kemudahan pemeliharaan, pembaruan, dan pengujian perangkat lunak. Dalam siklus pengembangan perangkat lunak, pengujian perangkat merupakan hal yang sangat penting karena tahap pengujian berfungsi sebagai penjaga agar fungsi produk tidak melenceng dari tujuan. Aspek ketiga, transisi produk atau product transition yang berfokus kepada kemudahan produk untuk digunakan terhadap berbagai macam lingkungan. Aspek ini memiliki kedudukan sebagai acuan kualitas adaptasi perangkat terhadap berbagai macam lingkungan operasi yang akan diimplementasikan. Secara sekilas, aspek ini hampir sama dengan aspek operasional perangkat. Namun, perkembangan teknologi menyediakan lingkungan operasi atau lingkungan sistem atau sistem environment yang semakin bervariasi dan canggih, sehingga kemampuan adaptasi perangkat terhadap segala lingkungan operasi menjadi hal yang penting. Faktor-faktor kualitas perangkat lunak. Masing-masing aspek yang telah dijelaskan memiliki faktor-faktor penentu yang harus terpenuhi. Pada aspek provision produk terhadap 3 faktor, yaitu maintainability, flexibility, dan testability. Pada aspek operasional produk terhadap 5 faktor, correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Pada aspek transisi produk, terdapat 3 faktor yaitu portability, reusability, dan interoperability. Ke-11 faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai correctness dideskripsikan sebagai kesesuaian fitur yang ada dengan apa yang pengguna butuhkan dan inginkan. Yang kedua yaitu reliability, dideskripsikan sebagai rentang suatu perangkat lunak dapat menjalankan tugasnya hingga kerusakan terjadi. Suatu produk dinyatakan dapat diandalkan apabila kemungkinan rusaknya rendah. Yang ketiga, efisiensi, dideskripsikan sebagai keoptimalan fungsi perangkat lunak dengan peralatan yang disediakan. Integrity atau ketangguhan lebih menitikberatkan kepada sektor keamanan sistem perangkat lunak dari gangguan internal maupun eksternal, contohnya hacker dan malware. Yang selanjutnya yaitu usability. Usability merupakan faktor yang berfokus terhadap kemudahan software melakukan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu maintainability. Maintainability berfokus kepada pemeliharaan dan upaya dalam memperbaiki error perangkat lunak jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu flexibility. Dideskripsikan sebagai kemudahan untuk merubah dan memperbarui fitur yang telah ada agar sesuai dengan yang pengguna inginkan atau yang kita inginkan. Testability dideskripsikan sebagai kemudahan untuk menguji perangkat lunak dan mendeteksi adanya kekurangan yang tidak diinginkan. Portability, software harus mudah dioperasikan dalam lingkungan perangkat maupun mesin. Reusability dideskripsikan sebagai kemudahan untuk menggunakan kembali bagian-bagian software untuk membuat software yang lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu interoperability dideskripsikan sebagai kemudahan pengoperasian software dalam lingkungan sistem yang lain.
Berbeda dengan portability, portability lebih menitik beratkan kepada lingkungan perangkat. Namun pada interoperability lebih menitik beratkan kepada lingkungan sistem.